siapa yang undang Tretan Muslim ke sini? Halo Sobat Petpol, Shalom, salam sukacita. Ada sukacita hari ini? Pasti ada dong dan harus ada. Semoga ada ya. Yap. Kali ini kita berjumpa di acara Podcast BKSN Online. Acara ini diselenggarakan oleh Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus dan acara ini akan dipandu oleh gua, Pater Bahtiar, Pater Ikhnas maksudnya. Dan gua Frater Aldo. Pilih nomor 2. Oke. Kayak ini ya. Kayak iklan ya. Iklan. Ulang. Biar lebih ini ya. Biar lebih serius dikit Oh, dong. ini Betul ya. teman-teman muda ngeliat kita loh. Iya, serius loh. Acara ini akan dipandu oleh gua, Pater Ikhnas. Dan gua Frater Aldo. Selamat datang di podcast BKSN Online. Pater, Yap, biar acara ini lancar, ya, afdol, tidak ada hambatan. betul Tidak sekali ada ya. yang menghambat kita. Betul ya. Lebih baik kita Nyanyi. salah. Oh, salah. Kalau bernyanyi dalam hati Salah, aja. ya betul ya. Kita Benar. buka dengan bertanda kemenangan Kristus ya. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, Pater, Ya. pertemuan kali ini Ya. mempunyai tema Tema apa tuh? kecil. Berarti kalau tema kecil tema besar ya dong? Nah, iya ada tema besarnya. Itu tema kecil. Nah, ya. Besar gini. Nah, iya betul ya. Tema besar BKSN pada tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Nah, ada di kelas ya. Bisa lihat nggak? Pasti nggak bisa. Ya, kelihatan lah ya. Dan mungkin teman-teman juga punya lah ya. Dan kita membawakannya dengan cara anak muda. Muda, betul ya. Kan kita masih muda. Betul. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Betul ya. Mudah-mudahan masih dilihatnya masih terlihat muda. Mudah-mudahan. Amin. Tetapi pertemuan kali ini mempunyai tema lagi, subtema. Jadi ada yang besar, ada lagi Betul ya. sekali. Subtemanya adalah Allah adalah kasih. Adalah kasih. Betul sekali. Jadi kita diajak untuk melihat bahwa Allah adalah kasih. Identitas Allah adalah kasih. Kasih itu sendiri ya. Betul sekali. Nah, itu ada sangkut pautnya dengan tema besar tadi. Jadi tema besarnya kan mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Jadi ada dua kata kunci, ya bisa dilihat teman-teman. Dua kata kunci, bukan dua kata gembok. Iya. Ya, Berarti ada gembok gak? Nggak ada ya? nggak ada. Cuman kunci doang. Ada kuncinya. Iya. Oke. Dua kata kunci yaitu krisis dan identitas. Gitu. Jadi kita diajak untuk melihat perjalanan hidup kita ya, perjalanan hidup gua, perjalanan hidup lu semua yang ada di sana teman-teman, Pater juga, dan juga perjalanan hidup bangsa Israel dan murid-murid Yesus. Bagaimana sih menjalani hidup di tengah krisis gitu? Apakah harus menyerah gitu aja atau enggak gitu? Ya. Ya, kalau kita lihat ya teman-teman, di perjanjian lama, ternyata bangsa Israel juga pernah mengalami krisis. Krisis. Iya, Krisis apa tuh? krisis moneter. Enggak dong. Bukan. Ada Salah dong. Bangsa Israel mengalami krisis identitas yang jelas Hmm. itu ketika Yerusalem dihancurkan Oh iya. dan mereka dibuang ke Babel. Itu perjanjian lama tadi ya? Iya, perjanjian lama. Perjanjian lama. Betul Ya? sekali. Bayangin aja ya, ketika Bentar. Bayangin ya. Oh iya, bentar. Malah teringat bayangan masa lalu. Asik. Aduh bahaya ya. Udah. Bahaya. Next. Skip. Coba ya, maksud gua gini. Bayangin ketika lu di tempat yang asing gitu, Ya. yang sama sekali nggak lu tahu gitu, nggak ada yang lu kenal, pasti kan lu juga bingung gitu. Betul. Gua mau ngapain gitu, Harus ngapain, nggak ada yang ya. nolong gua gitu. Betul. Mungkin itu bisa dirasain oleh teman-teman yang merantau kali ya, Ya, sobat-sobat ya. Petpol yang merantau, Ya. yang tidak ada sanak saudara atau kenalan di tempat Betul. itu gitu ya, pasti kan bingung. Nah itu juga sama, bangsa Israel
dibuang, dibuang lagi, berarti ada tekanan tuh, Ada tekanan. dibuang di Babel, nggak ada siapapun itu yang dikenal gitu, tanah juga asing gitu. Nah di perjanjian baru, Beda dong, pasti ada perubahan. oh pasti beda, tapi sama-sama krisis nih. Oh, tetap mengalami krisis. Tetap mengalami ya, perjanjian krisis. baru itu ya. Iya, para murid mengalami krisis, para murid ya, bayangin, murid Yesus saja mengalami krisis loh. Oh ya, bukannya ini kan hidup sama Yesus, Ya, masa tapi- mengalami krisis. Mereka mengalami krisis ketika Yesus disalib. Oh, disalib dan wafat ya. Nah itu, Oh, jadi iya, mereka iya, iya. ditinggalkan gitu, lagi deket-deketnya, Lagi sayangnya sayang-sayangnya ditinggalin, Aduh, itu aduh, pasti teman-teman relate lah ya kayak gitu. asik, gitu. Para murid ya lagi intens-intensnya membangun relasi dengan Yesus. Dengan Yesus ya. Yesusnya malah bukannya pergi, mati Mati Apa? lagi ya. Gimana para murid nggak ngedown, Nggak galau? ngedown ya. Iya, Enggak, wah itu parah banget sih. Kalau, Iya. Mungkin kalau gua ada di posisi mereka, nggak tahu lah harus ngapain lagi. Pasti udah hilang, bener. iya Hilang pasti. arah. Ketika ada orang terdekat kita, orang junjungan kita pergi gitu ya, meninggal, pasti kan kita kan Sedih ya. iya sedih, Pasti sedih. pastilah. Nah seperti itu. Malah kalau Pater ingat di kitab suci, para murid itu nggak cuma sedih, tapi ketakutan sampai nyumput Iya. karena takut. Bahkan nggak semua sampai apa ya, ikut sampai jalan Enggak, semua pada Salib takut ya. kok, kabur. kabur ya. Itu. Nah Iya, itu. iya. Mereka mengalami krisis juga, krisis identitas. Apa gue masih jadi murid Yesus sih? Murid Yesus. Ketika Yesus udah nggak ada. Iya, itu pasti sih benar. Gitu. Dan di zaman ini kita juga nggak terlepas dari krisis. Zaman sekarang ya. Iya. Tadi kan kita udah lihat perjanjian lama, Mm-mm. perjanjian baru. Kita lihat hidup kita sekarang gitu. Umat Katolik gitu ya, termasuk sobat Pepol juga, teman-teman Kita. AMK, Gua juga ya, pasti mengalami krisis Iya. gitu. Setidak-tidaknya itu menurut buku ini ada 2 penyebab krisis. apa tuh? Hanyut dalam arus zaman yang negatif Iya. seperti konsumerisme, narsisisme, Hedonisme ya. hedonisme ya. Iya. Ketika kita mengikuti yang negatif-negatif itu ya berarti itu kita mulai krisis gitu. Betul. Konsumerisme bikin krisis dompet juga kan? Iya itu. Nah itu kan Dompet krisis. Nah, Bukan kritis itu, bukan kritis, kritis iya. lagi ya. keseringan belanja flash sale. Iya. Mantengin. Tuh. Jangan nyebut merek. Oh iya deh. Yang kedua, itu tidak bisa dialog dengan agama lain. Gitu. Jadi ketika umat Katolik tidak berani, tidak bisa dialog dengan agama lain, itu juga merupakan sebuah tanda-tanda krisis gitu. Oh iya. Berarti artinya tidak berani gitu loh ngomong imannya ke orang lain Bahkan gitu. menghindar ya. Bener, takut gitu. Mungkin tidak mau memunculkan adanya perdebatan. Nah itu. Betul. Nah tapi ya, pada Apa tuh? tadi di tengah-tengah krisis itu, Mm-mm. dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan Saat zaman ini. sekarang ya, itu masih tetap ada harapan. Oh gitu. Jadi Kita- nggak mungkin kita hilang Betul. apa? Seperti anak hilang ya. Iya, kita masih tetap bisa belajar gitu. Iya. Setidak-tidaknya kita bisa melihat ya, di perjanjian lama, bangsa Israel yang dibuang itu, mereka tetap mengingat Allahnya gitu. Melihat nama yang tidak boleh disebut. Iya betul ya. YWH itu ya. Iya. Ya, Susah itu pasti. Teman-teman pasti kalau mungkin di pas bangsa Israel nggak boleh disebut YHWH gimana? iya, tuh gimana nyebutnya? nyebutnya ya? Iya, wah, Huruf mati semua boleh gitu ya. mati gitu. Mereka tetap menyebut, maksudnya mereka tetap mengingat Yahweh gitu. Ingat Yahweh. Mereka merasa tidak ditinggalkan begitu. Itu perjanjian lama. Hmm. Dan perjanjian baru, para murid yang tadi galau itu ketika ditinggal Yesus ya, Iya. ternyata mereka juga ditumbuhkan kok harapannya ketika Yesus bangkit. Betul. Itu. Ketemu lagi kan ujung-ujungnya. Dan Yesus sudah memberikan janji itu ya. Betul sekali. Iya. Nah, dan di zaman yang sekarang Saat ini, ini, saat ini, di tengah krisis, kita juga masih tetap punya harapan. Oh ya. Iyalah. Caranya kita mengingat dan merasakan bahwa Allah tuh mengasihi kita, mengasihi gua, mengasihi lu, mengasihi teman-teman semuanya, semua dikasih Allah. Betul. Sehingga tidak ada yang namanya galau berpanjang. Hmm. Jadi dari 3 hal ini apa sih yang bisa dipelajari? Gini. Jadi di tengah-tengah krisis itu selalu ada harapan. Pasti. Selalu ada kabar baik seperti Pasti. tema tadi ya. Krisis identitas. Ya, krisis identitas. Tapi di akhirnya pasti akan ada harapan. Betul. Betul sekali ya. Oke. Untuk semakin memperdalam ya Ya.
Tapi sebelum itu kita berdoa dulu deh. Harus dong, Harus karena berdoa tadi dulu kita ya. berdoa. Betul sekali. Sobat Petpol, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berilah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, kita udah doa pembuka kan tadi. Iya. Namanya BKSN, pasti ada dong baca kitab suci dan pasti ada kitab suci dong. Iya. Kalau enggak, jadinya BN, BN. bulan nasional dong. Nah, iya. Gak ada kitab sucinya. Masih ada ya. Harus ada bulan kitab suci nasional kan BKSN Betul. bulan kitab suci nasional. Berarti harus ada Berarti kitab harus suci. ada kitab suci. Nah, Pater bawa kitab suci gak? Bawalah. Tadi saya ada loh kitab suci saya. Mana kitab suci saya ya? Mana ya? Bentar. Tapi gak usah dipinjemin. Saya ada orang. Siapa juga yang mau minjem? Ada orang yang bisa membawakan kitab suci itu ke saya. Bentar saya panggil ya. Wah, ini. Terima kasih. Silakan kembali. Dari mana? Dari mana ya? Nggak tahu nih. Tahu ya? Kayaknya, waduh, mukanya tuh familiar ya. Iya. Familiar 100. Mukanya nampak asing. Nampak tak asing ya. Iya. Seperti. Nah, kita buka nih teman-teman. Sobat Pet Paul di rumah, kalau punya kitab suci pasti punya dong. Kalau nggak punya, aduh, Pak, beli sekarang. Beli sekarang. Link di bawah ini. Link di bawah ini di 081 triple X dan seterusnya. Jadi kita buka kitab suci di surat pertama Rasul Yohanes, bukan Injil Yohanes ya. Surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Halaman berapa? Jangan dong. Oh, nggak ada. Halaman. Bukan ya, bukan. Jangan halaman. Jadi sekali lagi surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Banyak tuh. Yuk kita baca bareng-bareng. Ini apa namanya? Bacaan ayat yang genap, kalian yang ganjil. Tidak dong, nanti nggak kedengeran suara ganjilnya. Iya. Jadi saya aja yang baca. Nanti teman-teman baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng di rumah masing-masing ya. Baca bareng-bareng kita bersama-sama. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam dia dan Allah
di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada kepada Allah. Terima kasih dokter. Sama-sama. Nanti sobat Petpol kalau ada waktu luang dibaca lagi ya. Biar Iya. lebih meresap. Agar lebih meresap masuk ke dalam sanubari. Betul sekali. Seperti yang tadi udah gue bilang, Iya, apa tuh Tar? ada dua kata kunci Dua kata kunci. ya dalam tema besar tadi ini. Hmm, Dua kata kunci ya. Iya. Bukan kata gembok. Iya betul. Dua kata kunci. Apa tuh? Krisis dan identitas. Nah gitu. Krisis ya. Memang suatu hal yang nggak enak. Betul. Ya, ketika kita mengharapkan sesuatu tapi tidak tercapai gitu. Siapa ya? Antara ekspektasi dan Dan realita realita. jauh ya. Berbanding terbalik. Ya. Terbalik ya. Gini berarti. Mm-mm. Lalu kesedihan yang mendalam, Betul. kegalauan, putus harapan, nah itu Hmm. krisis gitu. Itu memang suatu hal yang nggak enak gitu. Siapa yang bilang gitu ya? Siapa? Iya. Iya. Pasti nggak enak. Tapi ada tapinya nih. Krisis bisa menjadi titik tolak ya, Titik balik. titik balik ya bisa juga lah. Untuk menjadi lebih baik gitu, Mm-mm. menjadi lebih berkembang. Berkembang. Kenapa? Karena kita udah belajar dari yang lalu. Iya betul. Kita udah belajar dari yang nggak enak gitu. Iya betul sekali. Nah lalu yang kedua, kalian tahu nggak ID card atau name tag gitu? Iya. Yang kadang suka dipakai mbak-mbak itulah minimarket itulah. Iya. Gitu. Ini ya. Kalau enggak, kalau anak-anak milenial yang udah pada kerja tuh biasanya suka digantung-gantungin di sini Iya tuh. di leher ya. Dia Anak apa karya kantoran Iya, gitu. Kerja kantoran. Iya betul. digabungin sama kartu kereta. Iya sama kartu kereta. ya. Angkat, Naik angkat Iya, kereta. betul. Nah itu kan menandakan identitas dia gitu. Mm-mm. Namanya siapa, jabatannya apa Betul, gitu. betul. Atau tempat kerjanya di mana gitu. Misalkan tadi Budi marketing manager PT Jaya Abadi. Iya, Nah gitu kan. Atau misalnya Susi, tahu-tahu tulisannya di bawah manajer apa gitu. Atau enggak misalnya Tono office boy. Iya. Jadi Gitu. jelas ya, ada nama, ada jabatan, Betul. nama selalu gitu ya. Betul, selalu begitu. ID card name tag itu kan menunjukkan bahwa orang ini gitu mempunyai jabatan ini gitu. Identitasnya, menunjukkan identitasnya. Jelas. Siapa menjadi apa. Iya. Nah itu juga nggak cuma siapa menjadi apa, itu menentukan juga siapa akan bertindak seperti apa, akan berpola pikir seperti apa Iya. gitu. Misalnya gua gitu sebagai tadi marketing manager gitu, Mm-mm. berarti kan identitasku sebagai marketing manager Iya, kan, berarti ya tindakan gua, pola pikir gua harus sesuai dengan manajer gitu. Betul. Masa gua berpikir seperti tukang parkir gitu, atau gua ngomongnya seperti tukang parkir, itu nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi apa yang menjadi identitas itu nampak dalam aktivitas gitu. Betul. Jadi identitas kita itu juga menentukan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Jadi gitu. Jadi ada dua tadi, krisis ya dan identitas. Nah itu apa sih hubungannya? Ya, ada hubungannya. Hubungannya tuh hubungan tak langsung atau hubungan jarak jauh. Enggak dong. Itu LDR. Hubungannya tuh hubungan arus pendek. Nanti bisa ini, Setrum. konslet. Ya betul. Jangan sampai. Jadi hubungannya tuh orang tuh bisa mengalami krisis identitas. Bisa. Nah, ketika mereka mengalami krisis identitas, mereka tuh semakin melupakan dirinya dan melupakan dunia sekitarnya gitu. Iya. Dan jadi acuh tak acuh.
Betul. Bahkan apatis ya. betul, dan merasa ya dunia ini mungkin terhenti gitu, Hah? dunia ini terhenti. Bisa terhenti atau Betul, bahkan tidak peduli dengan sesama ya. betul sekali. Nah, kita juga sebagai orang Katolik ya, gua, teman-teman semua, kita juga mempunyai identitas ya, identitas sebagai orang Katolik ya. Sebagai orang Katolik ya. Iya, identitas kita sebagai orang Katolik. Katolik. Kapan kita dapat identitas itu? Ayo kapan? Kapan? Kita bertemu lagi. Ya, nggak bisa jawab, nggak dapat apa-apa. Nggak ada pilihan ya. Ada pilihan. Nggak ada pilihan. Kapan? Kapan? Jadi kita itu menjadi seorang Katolik itu mendapat identitas ya, mendapat identitas sebagai orang Katolik itu ketika kita dibaptis dong. Kok tahu? Hah? Kok tahu? Ada jawabannya. Kok tahu? Mau lihat? Nggak ada. Editornya nggak siap nih kayaknya. Nggak siap ya. Nggak ada. Itu kita pasti kita dapat identitas ketika dibaptis. Betul sekali. Jadi ketika kita dibaptis ya, Hmm. kita diterima dalam pangkuan gereja, disitulah kita menjadi orang Katolik, mendapatkan identitas sebagai orang Katolik, sebagai anak Allah, sebagai murid Yesus. Betul. Gitu. Lalu pertanyaannya, apa identitas kita gitu? Identitas gua, identitas lu sebagai orang Katolik itu bisa krisis? Ya bisa. Bisa dong. Bisa. Ketika hidup kita nggak benar gitu. Betul. Karena kita manusia. Betul, kita manusia biasa. Iya. Ada lagunya. Apa tuh? Manusia biasa. Iya betul. Nah, gitu. Nah, iya. Pasti anak-anak zaman Itu sekarang lagu Raja ya. nggak tahu Punya pasti ya. Mungkin nggak tahu teman-teman. Betul. Kita ketahuan mungkin aja. Lalu Allah tadi seperti yang dikisahkan di kitab suci Betul. mempunyai identitas. Oh iya. Kalau teman-teman yang di rumah ingat bacaannya tadi yang dibacakan oleh Father ini terlalu ya salah ya. Iya. Allah itu mempunyai identitas yang diungkapkan dalam satu kata. Satu kata. Iya. Tapi nggak pakai kartu kan? Nggak punya name tag juga. Iya. Apa coba identitas Allah? Satu kata ya. Betul, satu kata. Satu kata skor 50. Cluenya apa cluenya? Cluenya identitas. Itu tadi tidak, itu pertanyaannya. Oh iya, Tidak salah clue ya. gitu. Ayo, tebak ayo apa? Kayaknya ini deh. Saya aja ya, satu Iya. per huruf ya. K A S I H. Kasih. Ya, Tahu dari mana? tahu dari mana kita itu? Tahu dari mana? Dari Sumedang. Tahu dari pasti. Sumedang. Tahu itu dari Sumedang. Iya, betul. Bukan saya tahu kasih dari mana ya. Kan tadi saya nanya, Oh. tahu dari mana? Oke. Tahu juga dari Dodo tahu. Tahu itu dari Garut tahu. Itu dodol. Hah? Itu dodol. Tahu Dodo nggak? Tahu. Dari mana? Garut. Nggak itu. Iya, Udah. Tahu nggak? Oke, Dari baik. Garut. Oke, baik, sama. Nah, begitu sobat betul. Identitas Allah adalah kasih. Jadi iya. tuh kasih itu bukan embel-embel atau satu tindakan. Betul. Allah. Kadang kan kita mendoa dalam doa-doa kita ya, dan teman-teman juga, gua juga, Allah sumber pemaaf, sumber Allah Maha Rahim, ya Allah Maha Penyayang. Iya betul. Itu semua itu dirangkum dalam satu kata itu tadi, kasih. Nah, jadi Allah itu tetap mengasihi kita. Iya. Bahkan saat-saat krisis juga. Oh jadi kita nggak ditinggalin ya? Nggak ditinggalin, kita nggak ditinggalin pas Sayang iya betul. jadi nggak cuma deket pas lagi enak aja. Iya ya. Nah, sudah Udahlah. Nih, sebagai anak muda zaman sekarang ya, sobat-sobat Petpol, teman-teman ya, teman-teman OMK pasti juga pernah mengalami krisis itu. Ya. Sering ngerasa, aduh gua kurang pinter nih gitu. Atau kalau nilai ya bisa kalau Iya. sekolah itu nilai gue turun nih, nilai gue jelek. aduh gua nggak secantik gitu. Gua nggak seganteng ini. Biasanya gitu. Iya gitu. Atau dalam bahasa anak sekarang tuh Insecure. itu insecure itu. Itu bahasa sekarang Iya. kita ngerasa insecure. Betul, Mas. Kadang kita udah diet segala macam. Iya. Aku bilang masih ada orang bilang gendut dan lain sebagainya, gemukan. Pengalaman pribadi ya. Ya itulah.
Cukup lah ya. Kita merasa insecure, merasa cemas, membanding-bandingkan. Nah itu tuh membuat kita krisis. Tapi itu wajar loh. Iya sih wajar. Tapi kita juga dari situ ya, dari insecure apa gitu-gitu. Kita bisa krisis identitas juga gitu. Kita jadi tidak bersyukur atas diri kita gitu. Iya. Gitu. Gini apa tadi ya? Ketika gue buka Instagram. Iya, pasti dong semua punya Instagram. Iya pasti punya Instagram ya. Tapi jangan di follow Instagram gue. Tapi follow. Instagram. Paul Major. Ya itu Instagram Spinali gitu. Spinali juga. Gini, ketika gue buka Instagram, gue buka Anya Geraldine. Iya, tahu kan? Teman-teman tahu kan? Cantik ya, inspiratif. Kreatif. Ya gimana gue nge-insecure lah? Ya kan situ laki-laki. Iya emang. Maksudnya gini, ketika misalnya cewek-cewek di luar sana atau cewek-cewek di luar sana melihat yang lebih cantik daripada dianya, melihat yang lebih ganteng, dia rasa lebih cantik. Betul, melihat yang lebih kaya, pasti kan membanding-bandingkan dan kadang ngerasa, ya gue gini-gini aja. Nah dari situ tuh bisa merasa krisis identitas. Betul. Ternyata gue kayak gini aja, gue nggak kayak mereka gitu. Nah itu udah mulai krisis identitas tuh. Jadi melihat orang lain sebagai standar. Betul sekali. Padahal setiap orang itu mempunyai pencapaian yang berbeda. Betul. Gitu. Hidup ini bukan perlombaan. Betul sekali ya. Perlombaan itu hanya ada di balapan. Betul. Dan hidup ini adalah kesempatan. Iya. Hidup Ini adalah kesempatan. Nah, itu. Ada tukang bakso kayaknya nih. Jadi nggak fokus saya. Nggak fokus gue nih. Balik. Oke. Jadi ketika gue membanding-bandingkan tadi ya, dan gue melihat ada banyak yang di atas gue gitu ya, itu tuh pasti ada ya muncul bibit-bibit itu gue ngerasa insecure gitu. Betul. Padahal kan nggak kayak gitu. Enggak, di atas langit itu ada langit. Betul. Ketika gue sudah mencapai langit ketujuh, pasti ada langit yang langit gitu. Jadi ketika walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berada di atas roda kehidupan, pasti masih ada di atas lagi. Iya. Begitu. Ada yang lebih. Iya. Tapi kita tetap harus bersyukur dengan Betul. pencapaian. Nah itu yang kadang dilupakan oleh gua dan teman-teman di rumah juga mungkin ya. Melupakan rahmat Allah gitu. Lupakan rahmat Tuhan yang ada sedang bekerja dalam diri gua gitu. Tapi walaupun demikian, sobat-sobat Petpol nggak usah takut ya. Nggak usah takut ketika mengalami krisis identitas. Manusiawi, wajar dong kita tahu. Memang manusiawi. Krisis memang tak terhindarkan. Tapi tidak usah takut. Tidak boleh menyerah. Karena kita punya Allah yang mengasihi. Betul. Allah mengasihi gua. Allah mengasihi lo. Mengasihi dia. Gitu. Iya. Kita punya Allah. Betul. Jadi ngapain kita takut gitu? So what? Gitu Iya. Ya. Iya gitu. Kita nggak usah takut. Iya. Kan tadi Frater bilang ya, kita nggak usah takut ya kan? Iya. Karena kita punya Allah ya. Iya. Kita nggak usah takut karena kita punya Allah. Iya. Nah, kenapa Frater bisa yakin gitu? Kalau Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita, apa yang membuat Frater yakin gitu? Ini sebagai orang Katolik ya. Ya. Keyakinan bahwa Allah mengasihi gua, mengasihi lu, mengasihi kita, Allah mengasihi manusia, itu mutlak keyakinan itu. Pasti nggak bisa ditawar lagi. Kenapa gue bisa bilang gitu? Kenapa? Karena memang faktanya, in fact, setiap langkah hidup kita gitu ya, setiap hembusan nafas kita, asik ya. Setiap apa yang kita lakukan, itu pasti ada penyelenggaraan dari Allah. Gitu. Dan gue yakin, gitu. Gue nggak mungkin bisa mencapai, misalnya, gue nggak mungkin bisa sekolah sampai kayak gini gitu, atau gue nggak mungkin bisa kita ya jadi Frater sampai tingkat ini tanpa Allah gitu. Atas usaha kita Ya sendiri. nggak mungkin itu, nggak mungkin, impossible. Iya. Teman-teman juga nggak mungkin bisa mendapat prestasi yang luar biasa, itu yang luar biasa gitu, nggak mungkin bisa dapat nilai bagus, nggak mungkin bisa dapat pacar yang cantik yang ganteng tanpa ada usaha. Hanya dengan usaha kita. Betul, nggak mungkin itu. Pasti ada tadi sebutnya penyelenggaraan gitu ya. Tapi perlu diingat, kita merasakan kasih Allah itu nggak cuma dari hal-hal yang besar,
Kadang kita ini ya, Nah, kita itu kayak tuh. pengennya Nah, betul. mendapat, kalau bukti cinta Allah, bukti Allah mencintai kita itu ya karena kita mendapatkan sesuatu yang besar, Betul. sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada Nah, gitu. Kayak tadi kan contoh-contohnya. Apa tuh contohnya? Contoh-contoh yang tadi kan memang hal-hal yang besar ya. Kayak dapat prestasi ini, prestasi itu, punya pacar cantik, punya pacar ganteng. Itu hal yang Tidak, besar. Tapi dari hal-hal yang sederhana. Allah pun mencintai kita ya. Betul. Hal yang sederhana, hal yang kecil ya. Contohnya, ketika gue bangun pagi, gue menyadari gitu, gue bisa bangun lagi. Oh, ini yang jarang disadari. Nah, itu. Berarti artinya gue boleh hidup satu hari lagi. Betul, gitu. diberikan Gue boleh nafas. bernapas lagi. Betul. Coba kalau kagak, udah kagak bangun-bangun gitu. Dan kadang kita lupa bersyukur. Nah, kita itu. Bangun pagi langsung ngapain? ngecek HP Nah, paling ya. itu. Mending kalau ada yang ngechat ya. Iya, paling cuma nge-scroll doang. Apa kalau nggak notifikasi dari atau lain. ini lagi. Itu yang tidak, yang jarang ya, bukan tidak, jarang disadari gitu. Ketika gue boleh mendapatkan makanan gitu, Ya. kadang kita ngeluh, "Ini makanannya apaan sih? Tempel lagi, Iya ya. tahu lagi gitu." Nah itu kadang kita nggak bersyukur, padahal di luar sana masih banyak yang belum dapat Betul. makanan gitu ya. Tapi kita giliran udah mendapat makanan malah nggak bersyukur gitu. Gitu. Ketika gue boleh berdoa, Iya. gitu ya. Ketika gue boleh misa, itu kan juga merupakan tanda cinta Allah gitu loh. Bayangkan orang-orang yang sibuk atau yang mungkin di tengah peperangan atau di tengah situasi yang tidak memungkinkan gitu ya. Betul. Mau doa aja susah karena pikuk atau lupa gitu. Iya ya. Nah kita, gua atau teman-teman mungkin ini kesempatan ini nih. Betul. Kesempatan untuk BKSN online ini, teman-teman nonton. Ini juga merupakan cinta Allah. Iya benar. Teman-teman bisa bernafas, bisa hidup, bisa duduk, nonton ya, itu bahkan cinta Allah. Bahwa kita boleh dipertemukan lagi ya. Kesempatan ya. Betul, Allah tuh mencintai kita dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal sederhana, dari yang sebenarnya kita alami sehari-hari tapi kita tidak sadar. Betul. Dan tidak melulu kita pengennya, inginnya sesuatu yang besar. Betul. Atau kayak mungkin mujizat gitu ya. Mujizat ya. Allah itu mengasihi kita dari hal-hal yang sederhana. Betul sekali. Jadi sobat PayPal yang terkasih, setiap kesedihan, kegagalan juga, krisis itu semua hal yang wajar. Itu semua yang hal-hal yang biasa kita alami. Itu manusiawi bahkan. Betul sekali. Bahkan kalau orang tidak mengalami, kayaknya aneh ya. Iya nih. Tidak mengalami itu kan suatu dinamika kehidupan. Kadang di atas, Kadang di bawah. Itu tuh hal-hal yang wajar yang biasa kita alami. Nah, tetapi yang ingin kita ingatkan gitu ya. Bahkan mungkin Yesus juga mengingatkan, janganlah kita bersedih terus-menerus, bersedih terlalu larut, galau terlalu larut, krisis terlalu larut dan lain sebagainya. Maksudnya yang ingin aku sampaikan tuh, kita jangan sampai ya berlebihan lah dengan sesuatu yang seperti itu. Kita boleh mengalami itu, boleh, wajar gitu. Itu hal yang biasa, tapi jangan sampai keterusan, bahkan nanti jatuhnya malah mempengaruhi hidup kita. Nah, betul, seperti itu. Secukupnya aja gitu. Itu sebenarnya. Betul sekali ya. Oke teman-teman, begitu pendalaman, pengayaan dari bacaan yang telah kita baca tadi ya, dari gua dan dari Pater Aldo. Iya. Semoga teman-teman bisa semakin menyadari gitu bahwa Allah udah mengasihi kita, udah mengasihi gua lewat hal-hal yang sederhana gitu. Oke lah gua krisis, oke lah gua galau, gua sedih, nilai gua jelek, pacar tinggalin gua dimain orang tua, gua dimain guru, oke, it's fine. Tapi kita nggak boleh terus-menerus jatuh gitu ya. Kita harus bangkit, kita harus maju. Kenapa? Karena tadi Allah mengasihi kita. Gitu teman-teman. Dari kami, untuk menutup pertemuan BKSN online kali ini, kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama
sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sobat Petpol yang terkasih, Nah, demikianlah acara podcast BKSN online. pertemuan pertama Betul ya, yang pertama ya. Masih ada berapa lagi? 3 ya. Masih ada 3 lagi, oke ya. Pertemuan lagi. Jadi jangan lupa nonton minggu depan Ya, di our channel. di channel kita Betul. ya, jangan lupa nonton. Mungkin mudah-mudahan punya pengalaman baru dengan seperti Nah, ini. betul ya. Dan kita juga mohon maaf nih, karena ini baru, Iya. pengalaman baru, jadi Baru. pasti banyak ada yang salah Betul ya. ya. Jadi mohon maaf, ini kita juga berusaha untuk berkreasi. Kita berusaha untuk lucu tapi nggak lucu. Kita berusaha untuk menyayangi. Nah, sudah kan. Pokoknya jangan lupa ditonton minggu depan. ya, Jangan lupa juga di like dan subbreaker. subscribe. Subscribe ya. Jangan lupa juga karena like dan subscribe dan subscribe itu gratis. Gratis loh. Betul ya. Minggu depan ajak semua teman-temannya ya, keluarganya. Share kalau bisa. Betul. Share, ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu bekal bagi teman-teman untuk semakin mendalami ya. Iya, bikin nobar. Nah, bikin nobar. Betul, nobar. Nobar apa? Nobar podcast BKSN online. Asik. Keren kan? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Iya dong. Oke sobat Petpol, gua Fatar Ignas, Dan gua Fatar Aldo. kami undur diri. Mari kita tutup acara ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.